Hello New Life Church, are you ready to praise God? Mari sama-sama dimanapun kita berada, kita memuji, menyembah Tuhan. Let's give our best to Him. Hey! You are God, and I am not. So take your place, it's about my life. With everything and all I am, I'm holding on to your plan. My life is not my own, so come and take control. 'Cause you alone are good. Come on! You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. Oh, you are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good. You are God, and I am not. So take your place, it's about my life. With everything and all I am, I'm holding on to your plan. My life is not my own, so come and take control. Oh, you alone are good. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. Oh, you are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good. Yeah. No other name like Jesus. There's 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 no other name like Jesus. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. Come on, say, you are good. Haleluya. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, kebaikannya tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau baik, sungguh amat baik. Di dalam semua kondisi keadaan, kami mau tetap berkata, Tuhan, Kau baik, Kau pelindung kami, penyelamat kami, satu-satunya. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, padi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna.
Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Katakan, Kau pelindungku, Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus,
Shalom jemaat Tuhan, welcome to New Life Church and welcome to the family. Sudah pada kangen belum dengan suasana ibadah di gereja? Pasti kangen kan? Saya berdoa supaya pandemi ini dapat segera berakhir, supaya kita bisa beribadah bersama lagi. Welcome to the family. Bagi Anda yang baru pertama kali melihat online service kami, Anda bisa mengeklik link welcoming card di kolom description ya. Nah, bagi teman-teman nih yang memiliki permohonan doa, Anda bisa klik link prayer request di kolom description ya. Bagi Anda yang sudah mendaftarkan diri di kelas pranikah, Anda dapat mengikuti kelas pranikah secara online pada tanggal 28, 29, dan 30 April. Siapa nih yang ngikutin program Encountering Jesus di Instagramnya Pastor Irwan Alexander? Nah, Kamis besok pada tanggal 30 April, beliau akan kembali melayani bersama Roy Adiputra, Gembala Life Group Maximum Influence. Beliau akan membagikan kesaksian kesembuhannya. So, catat tanggalnya ya. Minggu depan, online service akan dilayani oleh Pastor Karsten Mark. Saya himbau untuk teman-teman, ajak saudara, keluarga, pacar, gebetan untuk bersama-sama nonton online service kita ya. Di masa physical distancing seperti ini, kami himbau untuk seluruh jemaat tetap mengikuti live group secara online ya, dengan aplikasi meeting-meeting online yang sudah biasa Anda gunakan. Nah, bagi jemaat yang mungkin belum tergabung dalam live group, Anda bisa kontak nomor HP gereja dan Anda bisa direct message ke Instagram @newlifeindonesia. Oke, saatnya kita memberikan persembahan ya. Saya akan pandu Anda dari sini. Jadi, di bawah ini akan muncul QR Code dan nomor rekening gereja. Bila Anda belum siap, Anda dapat pause video ini terlebih dahulu. Oke, saatnya kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberikan kesempatan Tuhan untuk memberikan persembahan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami beri ini Tuhan bisa memberkati banyak orang Tuhan, bisa menjadi dampak Tuhan bagi banyak orang Tuhan, bisa memperlebar kerajaan surga-Mu Tuhan. Kami juga ucapkan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun saat ini mereka berada Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan tercurah Tuhan atas mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memberi katakan amin. Sekian info untuk minggu ini. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap stay at home ya. Jangan lupa pakai masker bila Anda harus berpergian keluar dari rumah. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita. See you next week and God bless you. Yang aku kangenin dari datang ke gereja itu datang pagi, persiapan buat pelayanan, hektiknya juga itu dikangenin banget. Bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, juga kangen dong buat diskusi makan siang gimana. Yang aku kangenin dari datang ke gereja itu pastinya pelayanan dari pagi-pagi sampai sore 3 kali ibadah. Terus makan siang sama teman-teman yang selalu diawali dengan tanya, mau makan di mana? 1 jam. Mau makan di mana? Sama aja. Terus nyanyi bareng-bareng sama teman-teman, bercanda di pantry sampai jatuh dari kursi. I miss my friends, I miss my teachers, I miss my church, and I miss New Life Kids, and I miss my pastors. Wah, God bless you. Shalom New Life Church. Senang berjumpa dengan Anda lagi. Dan kita masih di online service. Saya tahu mungkin Anda sudah kangen untuk ketemu secara fisik. Kita bisa berjumpa bersama-sama di rumah Tuhan.
Ya, kita memuji Tuhan sama-sama, but it's okay. Saya percaya melalui online service ini justru kita bisa menjangkau lebih banyak lagi. Karena yang menonton bukan hanya yang dari Surabaya, tetapi saya tahu ada yang dari Jakarta menonton. Ada yang dari Bandung, Malang, Jember, Situbondo. Mana lagi coba teman-teman, saya dibantu. Ada juga yang dari Sydney, Australia, dari Amerika, ya, dan bahkan sampai kepada bangsa-bangsa, ya. Dan saya percaya bahwa online service ini akan benar-benar membawa dampak dan tentunya tujuannya adalah semakin banyak orang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. And thank you buat Praise and Worship Team, thank you buat semua yang melayani hari ini. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat mereka. You guys are awesome. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sekali lagi berdoa bersama-sama, ya. Bagi yang di rumah ikuti. Thank you Jesus. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami tahu bahwa kami dikasihi. Kami selalu dilimpahi oleh kasih karunia. Kami selalu dikenan oleh Allah Bapa di sorga. Oleh karena pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, sembunyikan hamba dan setiap yang menonton di rumah-rumah di balik salib-Mu yang kudus. Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang layak menerima segala hormat, pujian, kemuliaan. Dan setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah sungguh-sungguh kata-kata dari hatinya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, amin. Ini minggu terakhir di bulan April saya akan berkhotbah dengan judul Mengenal Pribadi Bapa. Ya, minggu lalu Pastor Dennis sudah menyampaikan tentang intimasi, keintiman dengan Tuhan, dan itu luar biasa. Dan kita hari ini harus belajar pribadi Bapa di sorga itu seperti apa. Di tengah-tengah wabah COVID, di tengah-tengah ketidaknormalan, ya, ada orang-orang yang harus bekerja dari rumah. Tapi kalau kita renungkan bahwa sebenarnya di Alkitab nggak ada sesuatu yang normal, semuanya selalu extraordinary. Di balik setiap masalah selalu ada berkat. Di balik setiap apapun yang Tuhan izinkan selalu ada kemuliaan, ya toh? Seperti nelayan-nelayan, mereka yang dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa, mereka yang dipakai Tuhan untuk memberitakan berita baik, kabar baik, murid-murid Yesus. Mereka hanya nelayan biasa, ya. Saulus, penganiaya orang benar, penganiaya anak-anak Tuhan, orang Kristen, dipakai Tuhan jadi Paulus. Jadi sebenarnya tidak ada kata-kata dalam tanda kutip normal, karena kita hidup di area di mana Tuhan itu bergerak secara supranatural, ya. Dan kita hari ini sama-sama buka di Mazmur 91, ya. Saya akan jelaskan 2 ayat saja untuk kita mengerti bagaimana kita merespon dan bagaimana Bapa kita di sorga selalu mengasihi kita dan posisi Bapa di sorga dalam hidup kita. Kita baca sama-sama dulu ayat emasnya, Mazmur 91 ayat 1-2, kita baca dengan suara yang keras, ya. Saya minta ayat pertama para pria yang baca dan ayat yang kedua para wanita yang baca. Setuju? Yang setuju katakan amin. Kurang keras, katakan amin. Haleluya. Sekali lagi katakan amin. Ya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat kedua, semua yang wanita akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dari kubu pertahananku, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Katakan Allahku yang kupercayai. Ya, kita mesti tahu bahwa yang pertama dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kita mesti tahu yang maha tinggi. Yang pertama, Bapa kita di sorga adalah pelindung yang sejati. Katakan sama-sama, Bapa adalah pelindung yang sejati. Siapa yang melindungi kita? Kita mesti tahu di sini dikatakan pelindung itu arti kata lainnya, nama lainnya adalah El Shaddai, Allah yang perkasa. Ya toh? Ada lagunya kan? El Shaddai. Amin. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang perkasa yang melindungi kita. Jangan takut, kita lompat dulu ke Amsal 14 ayat 6. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Ada amin? Yang mau sama-sama katakan amin. Ya, Amsal 14 ayat 26. Dikatakan seperti ini, 1, 2, 3. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bahkan ada apa? Perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan di sini bukan takut seperti orang yang berdosa, ya, lari dari hadirat Tuhan. Seperti ketika Adam jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan Tuhan, dia takut dan dia lari dari hadirat Allah. Bukan, takut di sini artinya adalah menyembah, reverence, menghormati, respect. Apakah kita sungguh-sungguh punya takut akan Tuhan seperti itu? Atau kita malah takut dan khawatir tentang COVID-19? Siap hari baca berita, ya, siap hari
WA-nya kalau kita lihat di iPhone kita mungkin berjam-jam kita buka WhatsApp. Atau kita buka firman Tuhan. Karena justru di tengah-tengah kegelapan dunia ini Tuhan bilang ada ketentraman dan bahkan perlindungan bagi anak-anaknya. Dia adalah Bapa yang melindungi kita. El Shaddai. Apa arti kata El Shaddai? Yang pertama, El Shaddai dia adalah Allah yang maha perkasa. Katakan maha perkasa. Amin. Sama-sama kurang keras katakan maha perkasa. God Almighty. Ada lagunya ya. Dikatakan seperti ini lagunya. Penasehat ajaib. Semua tahu lagu ini? Allah yang perkasa. Yang tahu sama-sama nyanyi. Bapa yang kekal. Raja damai. Yes Lord. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Yang percaya Dia Bapa yang perkasa, sama-sama katakan dengan suara keras. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Dia Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal. Siapa namanya? Raja damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, Juru Selamat dunia. Kita masih dalam bulan Paskah. Kita tahu bahwa ketika kita butuh nasihat, Dia adalah penasehat ajaib. Ketika saat ini saudara dan saya perlu perlindungan Allah, Dia berkata bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa. Ketika kita butuh kasih sayang, Dia adalah Bapa yang kekal. Ketika kita perlu kedamaian, Dia adalah Raja damai. Oh El Shaddai, Dia hidup. Katakan kanan kiri. Ya, kalau menonton dengan suami istri, dengan anak-anaknya, peluk, katakan Dia Allah yang hidup. Ada harapan bagi Anda. Masa depanmu dipegang oleh Allah yang hidup. Apa arti kata El Shaddai yang kedua? El Shaddai yang kedua artinya adalah all sufficient one. Yaitu Tuhan yang memberikan rasa cukup dan syukur Allah yang mencukupkan. Bahkan lebih dari cukup. Anda tahu di saat di tengah-tengah wabah COVID ini ada kebaikan Tuhan yang luar biasa dan ada juga berkat di balik masalah, ya. Keluarga jadi lebih rukun, lebih banyak waktu untuk berfellowship. Saya tahu bahwa hari-hari ini yang Tuhan ingatkan ketika sebelum saya berkhotbah, pagi ini saya saat teduh Tuhan ngomong seperti ini, rasa cukup itu penting. Ada banyak saat ini saudara yang menonton, saya tahu ada banyak yang bisnisnya mengalami dampak yang luar biasa. Ada banyak juga yang pelayanannya tergoncang. Ada yang banyak mungkin pabrik kerjaannya ataupun apapun juga mengalami goncangan. Tapi percayalah, kita punya Allah yang luar biasa. Mungkin semua orang alami ini termasuk anak Tuhan. Ya, Tuhan gak pernah berjanji gak akan ada masalah dalam hidup orang Kristen. Tapi Tuhan berjanji di tengah-tengah masalah, di tengah badai itu Tuhan akan berjalan di atas badai bersama-sama dengan kita. Itu janji Tuhan. Bedanya apa kita dengan orang dunia? Kalau orang dunia takut akan pencobaan, kalau kita justru melalui pencobaan, Tuhan akan kirimkan malaikat-malaikatnya untuk melayani kita. Seperti ketika Yesus dicobai, malaikat-malaikat datang untuk melayani Tuhan. Jangan takut, adalah bala tentara sorgawi. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang berjaga-jaga atasmu dimanapun kau berada saat ini. Gak tahu kenapa waktu saya berkhotbah seperti ini saya melihat ada beberapa orang yang meneteskan air mata. Saya ngerasa sekali karena Anda ngerasa bahwa benar-benar Bapa itu hadir. Yes, karena Yohanes 14 ayat 8 saya gak siapkan ini, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan ayat ini. Dikatakan Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka itu akan membuat kami puas. So that I will be satisfied. Rasa cukup dan puas tidak ada hubungannya dengan materi. Saya pernah lihat dan kalau kami keluar satu keluarga, ya saya suka perhatikan beberapa keluarga yang suka makan ya di tempat rumah makan di mana kita makan. Ya ada keluarga yang kelihatannya kaya raya, tetapi ketika
Ada bapak, anak, ya mungkin mertua atau mama dari ayah, anak-anak yang juga dibawa jadi satu keluarga. Jadi ada omanya, ada opanya, ada papa, mama dan anak-anaknya. Tapi mereka semua main HP, tidak ada connection, tidak ada intimacy, tidak ada kemesraan, makanan keluar makan sendiri-sendiri. Tetapi saya pernah lihat ya satu keluarga yang sangat sederhana, ya sederhana tapi kaya. Orang yang kaya bukan cuma kaya secara materi. Orang yang kaya itu adalah orang yang bisa rasa cukup. Seperti dikatakan El Shaddai, Allah itu memberikan rasa cukup. Dan bisa bersyukur dengan apa yang kita punya. 5 roti 2 ikan, asal kita nikmati dengan hadirat Tuhan. Saya pernah lihat ada keluarga yang begitu sederhana, tapi mereka gak main gadget, gak main apa-apa. Dan mungkin mereka harus, untuk mereka bisa makan, mereka harus tabung. Tetapi ketika mereka bersatu di meja makan atau makan di rumah secara sederhana, ya mereka bisa mesra sekali. Mereka ngomongin Tuhan dan sebagainya. Rasa cukup yang kita berikan, terutama saat ini saya berbicara kepada para imam, para kepala keluarga. Kalau kita bisa, apa yang kita turunkan kepada anak-anak kita bukan harta. Tetapi apa yang kita turunkan adalah nilai-nilai kerajaan sorga, yaitu rasa cukup dan rasa syukur. Ketika Anda bisa menerapkan itu di keluargamu, percayalah bahwa anak-anakmu akan bertumbuh perkasa di hadapan Allah dan di hadapan setiap manusia. Karena rasa syukur itu adalah hatinya Yesus. Mari kita bersyukur saat ini. Mari kita bersyukur atas setiap keadaan dan apapun yang terjadi di dunia ini. Mari hari ini saya ajak semua yang menonton kita bersyukur. Kita angkat kedua tangan kita katakan, saya gak siapkan semua ini, tapi saya tahu saat ini Roh Kudus yang mengalir dan menjamah Anda. Untuk supaya Anda berkata, aku mau bersyukur Tuhan. Give thanks. Mari angkat kedua tanganmu, kita bersyukur saat ini. Yang bisa berbahasa lidah, engkau boleh berbahasa lidah. Bebaskan rohmu saat ini untuk menyembah Dia. Ada rasa syukur, rasa cukup. Dia adalah Allah yang mencukupkan dan memberikan rasa cukup itu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ada lagu lama yang berkata bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Sama-sama angkat kedua tangan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Yang tahu lagu ini angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Wow, saat ini saya merasakan hadirat Tuhan yang manis menjamah setiap Anda di rumah-rumahmu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dan yang ketiga, arti kata El Shaddai adalah God our mountain. Dia adalah gunung batu keselamatan kita, gunung batu dan kubu perlindungan kita. Jangan takut tentang apapun juga, karena Dialah gunung di mana Dia adalah Allah yang berkata. Saya sering mention ini di khotbah saya, bahwa Bapa yang di sorga, bumi ini hanya bisa menampung satu kakinya. Tidak usah takut, karena dikatakan jika orang benar takut di hadapan orang fasik, itu seperti mata air yang keruh. Saya berdoa supaya semua jemaat New Life Church yang menonton, ataupun setiap jemaat yang menonton walaupun bukan jemaat New Life Church, Anda menjadi sumber mata air yang mengalir. Bukan mengalirkan ketakutan, tapi mengalirkan rasa cukup tadi, rasa syukur tadi, mengalirkan penyembahan dari hati. Karena ketika Anda menyembah, dikatakan tahta Tuhan menjadi kokoh. Tidakkah tahta Tuhan selalu kokoh? Tahta Tuhan selalu kokoh, tetapi Tuhan memilih untuk menulis dalam firman-Nya di dalam pujian penyembahan umat-Nya. Banyak memuji dan menyembah hari-hari ini. Banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Banyak mengenal pribadi Kristus yang begitu luar biasa. Karena Christ, Dialah
yang sesungguhnya harus kita muliakan. Gunung batu perlindungan kita. Yang keempat, El Shaddai artinya the destroyer of our enemies. Tuhan itu adalah Tuhan yang sudah menghancurkan dan mengalahkan musuh. Dan bahkan ada kesaksian di mana di tahun 1930-an ada seorang rasul penginjil namanya John D. Lake. Ketika dia pergi menginjil seorang charismatic, ya, seorang yang ada di dalam pergerakan Pantekosta yang luar biasa. Dia menginjil di daerah Afrika Selatan. Dan ketika dia dikepung, waktu itu belum zaman banyak virus tapi banyak bakteri. Tangannya ditarik dan ditaruh bakteri yang mematikan di tangannya. Dan orang yang tidak percaya Tuhan, mereka pun bingung ketika melihat dengan mikroskop bahwa bakteri itu mati di tangan penginjil yang luar biasa. Percayalah hari ini bahwa kuasa Tuhan masih ada. Segala virus tidak akan pernah bisa mendekat kepadamu. Tetap berjaga-jaga, of course, tetap berhikmat, jangan keluar rumah dengan sembarangan, gak pakai masker, gak ikut apa yang dikatakan pemerintah. Tapi percayalah, Tuhan itu melindungimu. Dia adalah Tuhan, dikatakan, jangan lupa, dia adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Tetapi Tuhan itu komplit, sifat Tuhan dan karakter Tuhan itu komplit. Dia tetap membela, dia adalah Tuhan yang membelah Laut Merah. Dia adalah Tuhan yang menyertai orang Israel di padang gurun. Dia adalah Tuhan yang memberikan otoritas kepada Joshua. Ketika Joshua berkata matahari berhenti dan matahari dan bulan itu berhenti di lembah Ayalon, masih ingat cerita itu? Tuhan yang sama sampai hari ini. Dia tetap adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Tetapi jangan lupa, dia juga adalah api yang menghanguskan. Wow. Dia tetap membela umatnya. Tapi juga jangan hari ini mengutuki orang yang menjadi seterumu, jangan. Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu Anda, Tuhan itu tetap memiliki tangan yang kuat. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Dia berdaulat untuk menghentikan COVID kapanpun dia mau. Dia berdaulat untuk memberkati bisnismu kapanpun dia mau. Dia berdaulat bahkan untuk menutup pintu saat ini kapanpun dia mau. Ingat, dia adalah Tuhan yang berdaulat New Life Church. Tidak ada yang bisa melawan dia. Tidak ada yang bisa mengalahkan kuasanya. Tidak ada yang bisa mengatur dia. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dan firman itu bersama-sama dengan dia. Allah itu hidup. Dan hari ini alamilah kehidupan yang baru. New life di dalam Allah yang maha perkasa. El Shaddai. Amin. Poin yang kedua. Mengenal pribadi Bapa. Pribadi Bapa itu seperti apa? Yang kedua. Dia adalah Bapa yang terlalu mengasihi kita. Amin. Katakan sama-sama, pribadi Bapa yang terlalu mengasihi kita. Ya, kita balik ke Mazmur 91. Lah, orang yang dikasihi Tuhan tuh seperti apa? Kita mesti tahu bahwa apa yang saat ini saya juga ajarkan, banyak keluarga saat ini punya banyak waktu untuk saat teduh. Ketahuilah bahwa penerimaan kasih itu penting, karena kasih itu akan membuat diri kita, ya, akan membuat kita percaya diri. Itu yang pertama. Dulu saya waktu kecil ya baru belajar main piano. Dasarnya adalah dari engkong saya memang jualan piano kan gitu. Jadi dari engkong ke papa ke saya, walaupun saya dulu baru belajar main piano, saya kebetulan cucu yang tertua, cucu laki yang tertua. Jadi kalau saya main pianonya biasa, tetapi semua orang waktu itu selalu ngomong, oh ini pinter, karena cucunya ini, kan gitu kan ya. Karena opanya pinter main piano, ya. Bukan cuma pinter main piano, tapi jualan piano. Jadi saya udah punya image di hadapan semua orang bahwa saya pinter main piano. Padahal mungkin waktu itu saya mainnya biasa-biasa saja. Mungkin saya juga rata-rata. Tetapi karena saya dikasihi, dan setiap hari mama papa saya juga selalu bilang, kamu tuh pasti pintar main piano. Karena kamu waktu lahir aja langsung wajahnya kayak piano, kan gitu kan. Ya, kamu pasti pintar, kamu pasti pintar. Ketika kita memperkatakan itu, memperkatakan kasih, memperkatakan firman, memperkatakan yang positif, terjadilah sesuai dengan imanmu menurut kehendak Tuhan. Beberapa kali saya diizinkan Tuhan untuk menjadi juara, padahal saya merasa mungkin banyak orang lain juga yang pintar main pianonya. Tetapi kenapa? Karena ketika kita menerima kasih itu, kita belajar kalau Bapa yang di sorga terlebih dan terlalu mengasihi kita. Kita pun kalau merasa dikasihi, dikatakan di firman Tuhan, kita akan mengasihi orang lain juga lebih kalau kita tahu kita dikasihi oleh Bapa.
Dan karena saya tiap hari dikatakan kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Itu membuat kita percaya diri. Kasih Bapa membuat kita percaya diri. Membuat kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi dalam kehendak-Nya. Membuat identitas kita jelas bahwa kita dikasihi dan dikenan oleh Allah Bapa di sorga. Coba lihat kisahnya Tuhan Yesus. Orang yang percaya diri itu tidak perlu membuktikan apa-apa. Kita nggak perlu membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan pelayanan kita. Supaya ketika kita lebih banyak melayani, Tuhan lebih mengasihi kita. Salah, kita harus tahu bahwa hari ini siapapun yang menonton, Anda terlebih dahulu diterima, dikasihi sebelum Anda melakukan apa-apa. Karena sebelum Anda melakukan hal yang baik, Yesus 2000 tahun yang lalu sudah mati buat kita. Itu bukti bahwa Dia terlalu mengasihi kita. Matius 4 ini PR di rumah, ya. Anda boleh baca dan Anda harus baca. Disinilah identitas Yesus kelihatan. Dia tahu bahwa dia dikasihi oleh Bapa di sorga. Dia tidak perlu buktikan apa-apa. Ingat Matius 4 ketika pencobaan di padang gurun. Saya nggak buka ayatnya satu persatu. Tetapi di Matius 4 nanti setelah kebaktian ini, Anda baca lagi ya di rumah supaya Anda ingat cerita ini. Anda tahu bahwa ketika Yesus dibawa oleh iblis untuk dicobai, ya. Saya bacakan dulu ayat yang ketiga dikatakan, ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi apa yang Yesus katakan kepada iblis? Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya tanya kepada Anda, Yesus bisa nggak mengubahkan batu jadi roti? Bukan cuma bisa, Tuhan Yesus sanggup mengubahkan batu menjadi roti mentega yang lebih enak dari roti mentega manapun yang Anda pernah beli. Tetapi Yesus tidak perlu membuktikan itu, karena Dia tahu. Dia penuh kuasa. Dia tahu bahwa dia dikasihi oleh Bapa di sorga. Lalu apa yang iblis coba buat? Tuhan Yesus dibawa ke bubungan bait Allah dan iblis berkata, kalau kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah. Biarkan malaikat-malaikat menopang engkau. Yesus berkata, nyala engkau iblis. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, betul? Dan lalu iblis juga membawa Yesus ke bubungan bukit yang tinggi dan dikatakan, semua ini akan aku berikan kepadamu. Dan Yesus juga berkata kepada mereka, nyala di dalam nama Yesus. Ketahuilah bahwa Anda hari ini tidak perlu membuktikan apa-apa. Anda hanya perlu bersandar di bawah kaki Kristus dan menerima identitasmu sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dan Bapa mengasihimu saat ini. Mungkin kau saat ini sedang dirudung kesedihan. Anda juga merasa, kok bisa? Tadi di poin yang pertama saya ceritakan dan saya kasih perumpamaan. Tahu nggak bedanya Anda dan orang dunia? Ketika mereka melihat masalah, tidak ada yang melindungi mereka, nggak ada yang dikirim untuk melindungi mereka. Tetapi ketika Anda dalam masalah, bedanya ketika Yesus dicobai, setelah Yesus dicobai, tahu nggak bahwa malaikat-malaikat dikirim untuk melayani Dia. Anda tidak sedang ada dalam pencobaan. Anda tidak sedang ada dalam masalah seperti apa yang Yesus hadapi. Karena Yesus selesaikan itu 2000 tahun yang lalu. Karena Allah tidak mencobai. Tetapi mungkin ini adalah sebuah ujian yang Anda harus hadapi. Percayalah, hadapilah dengan identitas yang jelas. Bahwa Bapa selalu mengasihi Anda. Jadi kalau hari ini Anda takut, ya, kita balik ke Mazmur 91 ayat yang kedua dikatakan, kalau kita dikasihi, kita tidak akan takut apapun. Yang pertama tadi, kalau kita tahu Bapa mengasihi kita, kita akan percaya diri. Yang kedua, kita tidak akan takut apapun. Kalau kita nggak takut apapun, kita juga akan memperkatakan seperti apa yang Yesus katakan. Ya, kita balik di ayat yang kedua, Mazmur 91 tadi. Ayat yang terakhir ya. Lalu kita akan perjamuan kudus, siapkan perjamuan kudus Anda. Dikatakan apa? Orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ayat 2 dikatakan apa? Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Wow, katakan wow. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saat ini. Apa bahasa Ibrani dari penyakit? Dari penyakit sampar ini, dari COVID-19 ini. Bahasa Ibraninya adalah deber. By the way, jangan takut dengan apa yang saat ini terjadi. Jangan Anda berpikir ini cawan dan sebagainya. Saya pernah jelaskan di Wahyu pasal yang 6. Kalau Anda tahu, ketika kuda yang keempat itu dilepaskan, Anda tahu bahwa nanti itu ya, deru perang, penyakit sampar yang mematikan. Bangsa melawan bangsa, keributan terjadi jauh lebih daripada apa yang Anda lihat hari ini.
Tetapi berita baiknya adalah jangan takut. Kenapa? Karena waktu itu terjadi, kita telah diangkat. Kita mengalami rapture. Ada penyertaan Tuhan atas hidupmu. Justru di tengah-tengah wabah ini, beritakan Injil seluas-luasnya. Beritakan Injil kepada mereka. Bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Dan ada sukacita yang besar, penuaian yang besar. Kenapa kok tahun ini Tuhan namakan Greater Harvest? Dari awal tahun, bahkan akhir tahun ketika saya minta tema untuk tahun ini. Ketika saya berdoa untuk Greater Harvest, saya tahu yang dimaksud dengan harvest ini adalah people, jiwa-jiwa. Harvest ini tidak ngomong melulu soal harvest dalam keuangan. Tuhan terus ngomong people. Saatnya, saya bukan berarti berkata Anda jangan pikirkan keuangan, bukan. Saya tahu bahwa manusia hidup masih perlu materi. Anda harus bekerja, harus ada strategi yang benar. Tetapi coba kita taruh Tuhan Yesus dan jiwa-jiwa lebih daripada uang kita. I challenge you today, termasuk diri saya. Saya gak sempurna, saya manusia biasa. Kita semua manusia biasa. Tapi ayo kita challenge ourselves hari ini, di khotbah ini. Kita tempatkan Tuhan Yesus dan people, jiwa-jiwa. Lebih daripada harvest dalam keuangan. Lebih daripada harvest dalam ekonomi kita. Tetapi ayo kita tempatkan jiwa-jiwa. Anda kalau lihat berkat Yusuf, bukan hanya Yusuf menjadi penguasa dunia saat itu. Tetapi Yusuf dipercayai people. Tuhan selalu bekerja melalui orang-orang, people. Ayo investkan waktumu, investkan hidupmu. Lebih lagi untuk jiwa-jiwa. Dan dikatakan di sini, berkata kepada Tuhan. Mari kita perkatakan. Ya, tadi saya katakan bahwa virus ini, pestilence, itu deber. Tapi firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan bahasa Yunaninya adalah, bahasa Ibrani adalah dabar. Deber harus dilawan dengan dabar. Virus itu deber. Tapi kita memperkatakan dabar, itu firman Tuhan. Kita mau perkatakan apa yang belum Anda lihat. Pastor, aku enggak yakin bahwa aku akan dipakai Tuhan, aku gak yakin bahwa janji Tuhan akan digenapi. 1 Korintus 2:9 dikatakan bahkan apa yang belum Anda lihat, belum Anda dengar, dan apa yang belum timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita mengasihi Dia karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Saya minta kunci best. Kita akan perjamuan kudus hari ini, amin. Bawa pulang 2 poin ini. Yang pertama, mengenal pribadi Bapa, yaitu yang pertama adalah Bapa adalah pelindung yang sejati. Ya, tadi kita belajar tentang kata-kata El Shaddai, Allah yang maha perkasa, all sufficient one, Allah yang mencukupkan. God our mountain, Dia batu gunung dan batu keselamatan dan gunung batu keselamatan kita. The destroyer of our enemies, Dia adalah Allah yang menyertai kita dan sudah menghancurkan setiap musuh. Yang kedua, Bapa yang terlalu mengasihi kita. Kasih Tuhan membuat kita apa? Percaya diri dan tidak takut apapun juga. Mari sama-sama. Anda tetap boleh berdoa melalui perjamuan kudus ini. Saya berdoa untuk breakthrough tetap terjadi, mujizat tetap terjadi. Mari sebelumnya nyanyikan lagu ini mungkin lagu lama, tetapi saya tahu lagu ini pasti memberkati kita. Sama-sama katakan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Dia menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Kita sembah Dia, katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa,
pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita saat ini. Kami tahu Tuhan bahwa tubuhmu saat ini adalah tubuh kemuliaan. Dan kami tahu roti ini adalah roti biasa, tetapi melalui tubuhmu kami menerima wholeness. Kami menerima kelimpahan, kami terima kesembuhan, kami terima berkat, kami terima hikmat. Ini yang sering orang lupa untuk minta. Di tengah-tengah wabah ini kami minta hikmat yang melampaui segala akal dan pikiran. Turun atas jemaat-Mu New Life Church dan untuk semua yang menonton Tuhan. Dan kami percaya bahwa roti yang di sebelah tangan kanan kami ini roti biasa. Tapi yang membuat roti ini tidak biasa adalah kehadiran-Mu dalam hidup kami dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami terima segala breakthrough, kelimpahan, berkat yang sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan saat ini angkat anggur di sebelah tangan kananmu. Haleluya. Kami tahu darah-Mu adalah darah yang sempurna. Ketika penemu-penemu di dunia ini bisa menemukan vaksin ini dan itu, antraks, rabies, apapun di tahun-tahun 1900 awal, engkau pakai orang-orang, bahkan darah yang mengalir di hewan, kuda itu bisa menyelamatkan banyak anak-anak waktu itu. Terlebih lagi darah anak domba, satu-satunya putra Allah. Darah yang hidup lebih dari vaksin apapun, lebih daripada obat apapun, lebih daripada penemuan apapun. Engkau yang awal dan yang akhir, itu yang kami percaya bahwa kami akan selalu keluar lebih dari pemenang Tuhan. Dan kami percaya anggur di sebelah tangan kanan kami ini adalah persekutuan dengan darah Yesus yang telah menebus kami dari segala dosa, yang telah menghancurkan segala kutuk dan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Terima kasih Yesus. Saat ini angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan yang sempurna. Benar-benar semua saya tunggu untuk angkat kedua tangan. Saya rasakan benar-benar hari ini ada sesuatu yang berubah. Ada hikmat yang melampaui segala akal dan pikiran. Dan kehendak Tuhan yang sempurna terjadi atas hidupmu jemaat New Life Church. Angkat kedua tanganmu, aku lepaskan berkat pengurapan. Aku lepaskan kesembuhan. Aku lepaskan damai sejahtera, sukacita. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah segala sesuatu dalam hidupmu. Di dalam kehendak Yesus Kristus Tuhan terjadi. Semua yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin 3 kali. Come on, amin, amin, amin. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Yesus Tuhan. Come on, lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Jangan tutup dulu layar kacanya, karena sebentar lagi akan ada cuplikan video klip saya dengan New Life Worship
telah melaunching sebuah lagu yang sudah lama saya tulis sih, Immanuel, dan lagu dari sahabat saya Medley dengan Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ini adalah doa bagi bangsa dan negara kita. Mari jangan buru-buru beranjak, kita tonton klipnya dan kita sebarkan seluas-luasnya, bukan karena Pastor Irwan ataupun New Life Worship atau New Life Church, supaya setiap orang terima kata-kata profetik bahwa Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. God bless you church and see you soon. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta,
negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan